kami selamat datang dan terima kasih. Terima kasih kepada kalian yang telah selamat sampai tujuan Anda. Jamur 2 dipersiapkan kembali tujuan stasiun Mako dengan rekaan 1516 Nabrak di Jaris Bukana. Di sana lagi kami satu dan kelompok kereta yang berada tertinggal dari stasiun ini.
persiapkan kembali ujian stasiun Jakarta Kota dari nomor KA 1289 target terdiri dari 12 kereta. Bogor berikutnya rekan masih tersedia di stasiun Jakarta Kota bisa kembali kembali. Jika serta pada kewenangan pasukan tidak tertinggal di stasiun. Maksud yang lulus satu kerja di stasiun Jakarta Kota bisa kembali kembali. Tiket serta dan kewenangan pasukan tidak tertinggal di stasiun. Hadirin semua perhatikan jalan dan kereta untuk masalah keselamatan diri Anda. Bapak jalur satu selamat datang dari Desa Suci. Terima kasih telah mengenai saluran naik kelompok sengaja sampai tujuan Anda. Pelanggan agar tidak terbalik di eskalator dan tidak bersandar pada dinding eskalator serta tetap memperhatikan barang bawaan. Jakarta Kota yang sudah berangkat ke stasiun. Terus.
segera. Silakan jalan dan hati-hati. Waktu terminal Surabaya Cipayung. Waktu segera akan segera berakhir.
Tadi udah ya? Jadi harus ikutin step by step. Iya. Adiknya juga. Kalau saya bisa ikutin Ya. Sama ya? bisa. Sama ya? Sama.
sulit. Teknik teman-teman, Anda solid. Oh, Sejak 1961, PT Pembangunan Jaya hadir membangun Jakarta, mulai dari hunian, pendidikan, hingga jalan tol dalam kota. PT Pembangunan Jaya hadir bertumbuh dan bermakna untuk Indonesia Jaya. Jakarta Future Festival 2026 Navigating Resilience. Selamat datang di area teater besar dalam acara Urban Talks yang akan segera kita mulai sesaat lagi dengan topik membangun kota untuk semua. Melihat antusiasme dari para pengunjung, saya ingin menginformasikan beberapa hal. Yang pertama-tama terkait penempatan kursi. Jadi kalau apabila di samping Anda, para hadirin, masih terdapat tempat kosong, mohon untuk dapat bergeser sedikit supaya nanti pengunjung yang akan bergabung bersama-sama dengan kami semua di kemudian waktu tetap dapat menyaksikan seluruh acara dari Urban Talks dan diskusi ini. Seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama membuat atmosfer yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang hadirin Jakarta dari Jakarta Future Festival 2026 Navigating Resilience. Selamat datang teman-teman Anda semuanya. Dan selamat datang kembali untuk Anda yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Urban Talk sesi pertama. Selamat datang hari ini di Urban Talk sesi kedua di Global Stage kita, area teater besar dari Taman Ismail Marzuki. Jakarta Future Festival 2026 menghadirkan Urban Talk sebagai forum diskusi panel yang mempertemukan antar unsur untuk membahas isu-isu strategis demi pertumbuhan kota Jakarta dan harapannya sebagai kota global. Dan hari ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para sponsor yang sudah berpartisipasi dan mendukung berjalannya acara Jakarta Future Festival 2026. Terima kasih setinggi-tingginya kami ucapkan kepada PT Pembangunan Jaya, Bank Jakarta Membangun Masa Depan, PAM Jaya, PT Bali Torindo Sentra, Indonesia Kaya, PT Bank Syariah Indonesia, Kognitif, Sunpride, dan juga Wardah. Acara dari Urban Talk untuk para hadirin semua yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami akan dimulai nanti dengan pemaparan dari keynote speaker kami. Lalu berikutnya kami juga akan mengundang para panelis beserta moderator dan akan tutup dengan Q&A session atau sesi tanya jawab. Untuk Anda yang memiliki pertanyaan, saya persilakan nanti dapat mengangkat tangan Anda, begitu dipersilakan oleh moderator. Dan di siang hari ini
sponsor kami sudah menyediakan 3 buah bentuk apresiasi untuk 3 orang penanya, ya. Jadi boleh disiapkan pertanyaannya. Namun mengingat ini adalah diskusi yang berharap ada solusi, ada gagasan terbaik yang lahir dari tempat ini, maka kami juga mengajak Anda semua untuk nanti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terbaik pula seperti itu. Dan seluruh kepada yang terhormat narasumber kami, moderator, mitra, kolaborator, rekan-rekan media dan juga seluruh hadirin, kami akan melanjutkan acara Urban Talks kali ini dengan tema-tema yang sangat dekat dengan kehidupan dari kota Jakarta. Di sesi pertama kita sudah membahas tentang bagaimana Jakarta dipahami dari berbagai sudut pandang. Dan di sesi kedua ini kita akan bersama-sama mendengarkan diskusi panel bagaimana kota dibangun agar semakin inklusif untuk semua. Dan topik dari Urban Talks sesi kedua di hari terakhir dari Jakarta Future Festival kali ini adalah membangun kota untuk semua. Sesi ini akan menghadirkan percakapan yang sangat penting tentang bagaimana sebuah kota harus dibangun dengan semangat inklusi, dengan memastikan kesetaraan gender, keberpihakan sosial, ruang yang ramah bagi penyandang disabilitas, dan partisipasi publik yang aktif. Sebab kota yang baik bukan hanya kota yang tumbuh, tetapi kota yang membuka ruang yang adil bagi semua. Dan di siang hari ini sudah bergabung bersama-sama dengan kami para pembicara. Terima kasih untuk kehadirannya. Yang pertama-tama kepada yang terhormat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan periode 2004 sampai 2009 Republik Indonesia, Ibu Mutia Hatta. Selamat siang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami, Ibu. Telah hadir juga bersama-sama dengan kita semua Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Veronica Tan. Gubernur Maluku Utara, Ibu Shermi Chowanda. Wow, sambutannya luar biasa. Anggota DPRD Kota Kediri tahun periode 2019 hingga 2023, Ibu Regina Nadia Suwono. Dan juga founder Fantasi Tuli, Ibu Hasnah Mufida. Dan akan memandu jalannya sesi diskusi panel kita adalah Kepala Subbagian Tata Usaha PRID Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Arimbi Putik Absari. Dan untuk membuka seluruh rangkaian acara dan diskusi panel bertajuk Membangun Kota untuk Semua, pertama-tama kita akan mendengarkan pemaparan terlebih dahulu dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan periode 2004 hingga 2009 Republik Indonesia, Ibu Mutia Hatta. Pada Ibu Mutia Hatta, waktu yang tepat kami persilakan. Yang saya hormati para panelis lain dan semua hadirin yang ada di sini. Saya mendahului sebagai pembicara. Saya kira paparan dulu membuka acara ini. Judulnya Membangun Kota untuk Semua. Saya akan bicara dalam kaitan dengan kesetaraan gender, ramah disabilitas, kelompok rentan, dan inklusi sosial. Saya mendapat informasi bahwa nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi saya hanya ingin membuka saja, yaitu bahwa kenapa saya pertama di sini, karena kita membangun perempuan itu sudah sebelum kemerdekaan, idenya sudah ada, dan ketika kita merdeka itu juga sudah termasuk pemberdayaan perempuan dalam konteks bahwa laki-laki dan perempuan itu harus sama-sama membangun negeri. Nah, kemudian tentu kita
berjalan dengan waktu, bersilih ganti kepala negara yang ada karena kita sudah 80 tahun merdeka. Dan dalam kaitan itu nanti ada Ibu Pendidikan, Ibu Wamen yang akan membicarakan mengenai hal tentang khusus dengan perempuan dan anak, dan tentu yang lain-lain juga akan bicara soal disabilitas dan kelompok rentan, dan saya nanti akan bicara intinya, dan mereka akan lebih membuat ini menjadi detail. Saya kira sementara begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mutia Hatta sudah memberikan paparannya untuk siang hari ini di tema kita membangun kota untuk semua. Saya persilakan Ibu dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Dan hari ini kita akan langsung mengundang moderator kita untuk Urban Talks, Kepala Subbagian Tata Usaha PRID Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Arimbi Putik Absari. Mari kita berikan tepuk tangan untuk moderator kita. Baik, dan siang hari ini adalah salah satu Urban Talks paling luar biasa dan paling berbeda. Bukan hanya karena pengunjungnya semakin banyak semakin hari, tapi juga karena kita punya all female panelists. Jadi sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama-sama dengan kami informasikan kita akan punya 3 sesi. Maksud saya, kita akan menyediakan sesi pertanyaan dan jawaban untuk 3 penanya seperti itu. Jadi boleh disiapkan telinganya, catatannya, dan hatinya untuk mendengarkan Urban Talks kali ini. Saya persilakan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih banyak MC kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ini kalau saya lihat ada sekitar 10.000 pengunjung ya di teater besar hari ini ya. Wow, ramai sekali, luar biasa. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas kemurahan langkah kakinya hadir dalam acara hari ini, lalu juga sudah meluangkan waktu ya untuk bisa bersama-sama mungkin nanti mendengarkan cerita dan juga penjelasan diskusi kita dengan para perempuan hebat yang siang ini sudah hadir di Gedung Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Perkenalkan, saya Puput dari Bapeda Provinsi DKI Jakarta akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Baik, kalau tadi kita sudah mendengar sedikit pembukaan dari Ibu Mutia Hatta ya Ibu ya, terima kasih banyak, dan nanti kita akan mendengar juga Ibu Mutia akan bercerita lagi, melanjutkan terkait bagaimana sih peranan perempuan mungkin dan juga kesetaraan gender ya Bu ya. Saya juga kalau kita lihat sekarang pembangunan kota yang baik bukan hanya kota yang baik infrastrukturnya, tetapi sekarang kita bisa melihat juga bahwa Jakarta sedang berusaha membangun kota sebagai kota yang inklusif, yang baik bagi semuanya, menjadi kota yang nyaman, aman, bisa ditinggali oleh semuanya, oleh kaum perempuan, oleh kaum disabilitas, oleh semua unsur tanpa terkecuali. Untuk itu di sini juga kami di dalam sesi talks ini dan juga dalam acara Jakarta Future Festival, kami menyelenggarakan acara dengan mempertimbangkan inklusivitas. Kami ingin semua unsur bisa merayakan, bisa merasakan bagaimana festival yang baik dalam sebuah kota untuk rencana pembangunan kota ke depannya. Melalui sesi Urban Talks kali ini dengan judul Membangun Kota untuk Semua,
kita akan membahas bagaimana kota dapat lebih peka dalam mengidentifikasi kelompok yang selama ini masih terpinggirkan dalam sistem perkotaan. Seperti tadi contohnya sudah saya mention sebelumnya, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan juga anak muda yang rentan. Diskusi ini juga kita akan lebih mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan layanan publik dapat dirancang lebih inklusif berbasis kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar asumsi administratif atau juga guna mewujudkan Jakarta yang aman, setara dan juga memberdayakan seluruh warganya. Hari ini saya juga pasti saya tahu nih, udah kelamaan ya saya ngomong di depan ya, pada nggak sabar nunggu narasumbernya. Jadi kita sambil kita panggil aja pada narasumber hebat kita ya, perempuan hebat ini. Yang pertama mungkin saya akan memanggil untuk naik ke atas panggung Ibu Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Ibu Vero aktif dalam berbagai inisiatif sosial dan juga pemberdayaan masyarakat, khususnya pada isu perempuan dan juga anak. Kini beliau dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pada Ibu yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, kita lanjut untuk narasumber yang kedua. Akan saya panggilkan Ibu Regina Nadia Suwono, anggota DPRD Kota Kediri 2019 sampai dengan 2023, yang akan saya undang ke atas panggung. Beliau merupakan representasi anak muda yang aktif membawa perspektif generasi muda dalam ruang kebijakan publik, khususnya terkait inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dan narasumber kita yang terakhir adalah Ibu Hasna Mufidah, founder dari Fantasi Tuli. Saya undang ke atas panggung. Beliau merupakan pegiat inklusi yang aktif memperjuangkan aksesibilitas dan juga kesetaraan bagi komunitas tuli melalui gerakan edukasi dan juga kampanye sosial yang inspiratif. Baik, dan ini juga saya menyatakan permohonan maaf Bapak Ibu semuanya. Narasumber kita Ibu Shirley berhalangan hadir. Tadi beliau sudah perjalanan ke sini dari Kemayoran. Namun beliau mendapatkan kabar harus ada meeting dadakan, jadi harus mengejar flight. Jadi semoga lain waktu kita bisa ngobrol dengan beliau ya. Baik, oke. Saya izin dulu boleh Ibu-Ibu ya. Saya sangat agak deg-degan nih, sepanggung dengan wanita-wanita hebat. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk wanita hebat di samping saya. Oke. Kita akan langsung masuk ke panel diskusi kita pada siang hari ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada seluruh panelis. Baik, kita membuka diskusi ini dengan satu pemahaman bahwa pembangunan kota yang inklusif tidak hanya diukur dari kemajuan fisik, tetapi juga dari seberapa aman dan juga rasa nyaman untuk kesetaraan kota bisa hadir bagi seluruh warganya, terutama perempuan dan anak-anak. Nah, sekarang telah hadir di tengah-tengah kita ini sosok perempuan yang luar biasa, yaitu Ibu Mutia Hatta ya. Mungkin dari Ibu Mutia Hatta dulu nih bisa mulai bercerita bagaimana sih Bu kiranya peranan perempuan bagi suatu bangsa yang bisa Ibu ceritakan kepada kita. Oke, kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Jadi kalau kita lihat perjalanan di negara kita, itu kan para pendiri negara sudah menyatakan kita merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan ini sebetulnya harus dipahami ibarat dalam satu nafas bahwa kita itu merdeka karena kita berjuang untuk merdeka. Kemudian kita harus bertanggung jawab, ya, bahwa bangsa kita di negara kita bersatu, negara kita berdaulat, dan rakyat kita dibuat merasa adil dan sejahtera. Nah, itu satu hal yang harus sampai kapanpun harus diingat. Nah, jadi kalau kita bicara tentang perempuan, kita tidak memang dalam Undang-Undang Dasar tidak ditulis tapi tersirat. Itu pasal 27 ayat 1
yang mengatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan politik dan berhak harus tunduk pada hukum dan politik itu. Jadi ini tidak dibedakan laki dan perempuan. Tapi juga artinya juga pasal 27 ayat 2-nya dan bangunan. Padahal mungkin kalau saya boleh sharing di sini pengalaman saya, inklusivitas menciptakan kota yang inklusif itu lahir dari pemimpin yang mau mendengar dan merasakan. Bagaimana teman-teman disabilitas tidak hanya dihormati, tidak hanya difasilitasi, tapi juga merasa dihormati. Bagaimana kota yang inklusif itu juga memanusiakan orang. Kalau bahasa Jawanya ngomong newong. Itulah yang selama ini kami selalu bawa dan lakukan di Kota Kediri, bahwa inklusivitas dimulai dari orang yang mau mendengar dan merasakan. Bukan lahir hanya dari infrastruktur dan juga dari transum-transum yang sudah ada. Nah, saya bikin quote di sini bahwa kota yang baik bukanlah yang megah, melainkan kota yang membuat semua orang merasa menjadi bagiannya. Orang yang punya merasa sense of belonging terhadap tanah dan kota kelahirannya. Next. Lalu kalau kita bicara masalah kota sekunder, boleh next, Kak? Kalau kita ngomongin masalah kota sekunder, saya selalu diberikan paparan dan diberitahu bahwa Jakarta is the future. Jakarta adalah kota global. Bandung adalah inovasi. Surabaya tuh harus dicontoh. Terus kota-kota seperti kami ini hanyalah kota yang mengikuti, karena kami adalah kota kecil. Tapi ada satu hal yang menurut saya kota sekunder punya, yang mungkin kota-kota besar lupa, yaitu jarak antara pemerintah dan juga jarak kepada warganya itu masih sangat dekat sekali. Ini yang mungkin sering terlupakan di kota-kota besar. Saya di Kota Kediri mengenal di dapil saya dulu siapa sih bapak ibu yang mungkin butuh bantuan kursi roda. Saya kenal namanya. Tapi terkadang di kota besar nama-nama itu lupa, jadi angka statistik aja. Itu dia yang membuat kota sekunder itu punya kelebihan, jarak antara warga dan pemerintahnya dan pemimpinnya masih cenderung sangat dekat. Dan kadang kalau di kota besar juga punya kelebihan, teman-teman. Kota besar punya anggaran yang lebih besar, punya sumber daya manusia yang banyak, punya talenta yang banyak. Tapi kadang kebanyakan ini juga banyak orang yang tukang olah kanan kiri, teman-teman. Karena saking banyaknya, jadi aspirasi yang masuk sampai ke atas kadang perlu birokrasi yang sangat belibet, saking banyaknya lapisan. Dan juga banyak tukang olah tadi yang saya bilang. Tapi kalau di Kota Kediri karena kita terbatas, itulah yang menjadikan kekuatan. Jadi saya melihatnya kekurangan dari kota sekunder itu, mungkin kotanya kecil, tidak banyak talenta, tapi saya jadikan itu kelebihan. Saya bisa lebih dekat dengan warga untuk mendengar dan merasakan. Karena saya yakin pemimpin yang ingin menciptakan kota inklusif adalah pemimpin yang bisa berdiri di sepatu kaki masyarakatnya. Masyarakat banyak sekali beragam jenis sepatunya. Hari ini saya pakai sepatu cat, ada yang mungkin pakai sandal jepit dengan berbagai ukuran, berbagai merek. Dan bagaimana seorang pemimpin bisa harus fit in their shoes, bisa benar-benar masuk ke dalam kaki mereka, merasakan, tahu kebutuhannya, tidak hanya lihat dari kacamata mereka. Jadi itulah yang membuat saya sharing begitu semangat untuk mengabdikan diri saya di kota kecil. Banyak yang bilang ke Jakarta aja banyak peluang, tapi saya dengan lantang bilang saya tidak akan pernah meninggalkan kota kelahiran saya berada, karena disitulah kota-kota kecil membutuhkan talenta-talenta anak muda. Jadi buat teman-teman di sini mungkin yang merantau, pulanglah ke kampung. Kampung kalian membutuhkan kalian. Kita tidak harus selalu berkontribusi di kota besar yang mungkin peluang lebih banyak, gajinya lebih besar. Tapi mungkin kampung kita suatu saat akan membutuhkan kita. Kira-kira seperti itu sharing dari saya, teman-teman. Nanti mungkin kita bisa terbuka sesinya lebih dalam terkait diskusinya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Regina, jadinya nggak boleh manggil ibu ya, karena masih muda ya Mbak. Baik Mbak Regina, terima kasih banyak atas sharingnya. Luar biasa, jadi memberikan kita juga pandangan ya bahwa sebetulnya mungkin kota sekunder seperti Kediri juga punya hal lain sebetulnya. Mungkin dikenal kota santri, tetapi ternyata juga punya hal lain yang bisa
kita lihat lagi apa sih sebenarnya bisa digali lagi potensi-potensi dari kota tersebut gitu. Nah, kita mungkin akan beralih ke narasumber kita yang berempat. Sustainabilitas tidak bisa hanya menjadi pelengkap, melainkan harus menjadi bagian utama dalam desain layanan publik. Bersama kita di sini telah hadir Mbak Hasna Mufidah, founder dari Fantasi Tuli, yang aktif memperjuangkan aksesibilitas dan juga kesetaraan bagi komunitas tuli di Indonesia. Seringkali layanan publik dianggap sudah tersedia untuk semua, namun dalam praktiknya masih banyak kelompok disabilitas yang menghadapi hambatan komunikasi, informasi, maupun akses layanan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Mbak Hasna mungkin ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Menurut Mbak Hasna, apa kesalahan paling umum yang masih sering terjadi dalam cara kota merancang layanan publik bagi penyandang disabilitas, khususnya komunitas tuli? Oke, mungkin waktu saya persilahkan untuk menjawab. Oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya MUFI, nama isyarat saya seperti ini. Izin saya mau menceritakan tentang Fantasi Tuli. Fantasi itu adalah ruang kolaborasi di mana antara tuli dan dengar bisa bekerja sama. Saya mewakili teman-teman tuli, biasanya kegiatannya apa? Saya aktor dan sutradara, saya penggiat seni, ada teater musikal juga. Nah, sekarang teater musikal itu adalah saya pernah membuat teater musikal pertama di Indonesia. Ini membawa isu tentang hak tuli dan budaya tuli lewat seni. Untuk pertanyaan yang tadi, di Indonesia masih banyak sekali komunitas teman-teman tuli yang masih berjuang untuk mendapatkan akses tersebut. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa membayangkan ketika misalkan nonton TV ya, ada suara, nah suaranya itu dimatikan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Nah, itulah sama seperti yang dirasakan oleh kami. Sama seperti ketika teman-teman punya pengalaman misalkan datang ke rumah sakit, datang terus ingin bertanya tapi ada hambatan komunikasi. Terus duduk saja, tidak ada yang memanggil, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang membantu komunikasi, banyak pertanyaan, banyak administrasi yang tidak bisa kami lakukan. Sama seperti itu sebenarnya perasaannya. Misalkan kalau teman-teman tuli misalkan ada dua teman tuli yang sakit, lalu datang ke IGD, terus ketika datang di IGD itu, dokter, suster tuh bingung berkomunikasi dengan kami. Mau menceritakan sakitnya itu juga bingung. Jadi komunikasi antara dokter dengan pasien ini juga tidak lancar. Terpaksa pasien tersebut diikat kaki dan tangannya. Jadi padahal sebenarnya bukan itu ya tujuannya. Maksudnya dikira sakit, terhambat komunikasi malah jadi diikat gitu. Terus ada yang ketiga adalah akses tentang komunikasi, dan yang kedua akses tentang informasi, dan akses tentang pelayanan publik. Pengalaman saya hidup, saya sadar bahwa ternyata teman-teman tuli bukan di teman-teman tuli masalahnya ya, tapi permasalahannya di mana? Di lingkungan yang tidak aksesibel. Nah, lalu solusinya, saya berpikir bagaimana ya solusinya gitu. Nah, di akses komunikasi mungkin contohnya ketika datang ke pelayanan kesehatan, dokter, nurse dan sebagainya, ini kan pelayanan dasar saja, mungkin bisa, oke, kalau misalkan itu ada pelayanan cukup profesional, boleh dibantu dengan juru bahasa isyarat gitu. Lalu selanjutnya, atau mungkin bisa dengan teks ya, teks sederhana saja itu sangat membantu sebetulnya. Tapi memang biasanya kalau obrolannya cukup lama, itu memang teks itu jadi tidak efektif lagi sebetulnya.
Lu kenal Veronica kok? Veronica yang Armstrong buana nona Niko. Coba satu kali. Lu kenal Veronica kok? Veronica yang Armstrong buana no. Coba satu kalimat. Successfully. Tiko mama. Mau lagi? Ini masih ada waktu teman-teman panitia. 5 menit lagi kita ambil alih, nanti kita nonton Kahitna sama-sama. Oke. Apa tabula balik? Tabula balik, nanti putar lagi. Sikat. Ayo we show man. Makin dagang bikin kata jadi suka. Jadi jatuh, kata bola balik.
Kita balik ke sini udah. Yo, kita punya waktu 5 menit untuk ambil alih panggung kahitna ini. Jadi gue ingin lagi heboh. Semua harus menyanyi. Terima kasih sudah datang. Pokoknya bisa sampai mati. Pulang-pulang kalian turun. Apa itu dia? Iya bersemangat. Biar pulang terus. Waktunya tinggal 2 menit lagi.
Aida foto dulu. Aida dulu ya. Kakak-kakak NTV di atas ini kalau mau. Kakak-kakak kepala hitam boleh nih. Teman-teman mau mepet lagi biar nggak tutup. Teman-teman terima kasih sudah datang. Yo, kalau aku bilang presiden kalian bilang seksi presiden. Presiden. Terakhir, kalau aku bilang presiden kalian bilang Cuki Mai presiden. Presiden, presiden. Sekian, tetap cinta Nabi Muhammad. Terima kasih. Wah teman-teman tadi udah dihibur sama Presiden Tidore. Kita joget-joget, buang keringat, senang-senang sore ini. Tapi tenang aja, habis ini akan ada pertandingan dari kita di jam 6:30 malam. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu. Boleh explore lagi lain-lainnya. Silakan terima kasih panjang waktunya di Jakarta Film Festival 2026. Kami juga ucap terima kasih kepada semua